Kita jumpa lagi di Oma Dipa Podcast. Malam ini saya menghadirkan Kang Ari kembali, seorang Ari Julian yang baru saja menamat, belum tamat konser gerilyanya Kang ya? Kalau konser gerilya baru dimulai. Baru dimulai. Setelah kemarin konser gerilya ke Ubud. Ya. Berarti konser gerilya yang keberapa nih Kang? Ini kalau terhitung dari yang pertama kali. Yang ke-12 ini beli. 12 udah banyak ya, episode 12. 12 setiap 2 tahun. Setiap 2 tahun. Bienal ya. Berarti kalau yang ke-12 setiap 2 tahun 24 tahun dah kan ya melakukan. Iya, nyaris. Konser gerilya. Pokoknya seingat saya itu dimulai tahun 2000 kan. Oh. Memang ada pengecualian tahun yang pertama misalnya atau kedua itu selisihnya bukan 2 tahun tapi 3 tahun gitu. Oh. Tapi yang berikutnya 2 tahun. Itu yang pertama tuh kenapa? Karena mungkin mencari formula. Nah, itulah artinya kan ketika awal-awal itu ketika diniatkan saya membuat tur gerilya ini, idenya itu kan sepertinya saya pikir kita kan independen ini harus punya jaringan gitu. Benar. Nah, mungkin itu yang saya coba dibangun. Tapi kenyataannya waktu itu saya sebagai orang yang asalnya dari Bandung, kemudian sekarang ada di Lombok dan belum punya siapa-siapa temannya di antara Bandung dan Lombok ini. Artinya akhirnya saya kasih judul yang pertama itu adalah tur gerilya yang pertama itu dari Bandung ke Bandung. Oke. Dari Bandung ke Bandung. Iya. Kenapa gitu kan? Ya karena ya keterbatasan ini ya, ruang gitu. Ya pada saat itu ya. Linknya belum banyak gitu. Nah yang setelah tahun berikutnya mulai saya punya ada berapa link di Cirebon, ada di Majalengka. Ya termasuk yang kita pernah itu ya. Nah itu beli yang kita kalau yang pas kita ke beberapa titik kan itu kan 4 atau 5 ya. Ya. Itu yang keberapa tuh Kang tur gerilya ya? Itu seingat saya itu mungkin kalau nggak salah itu yang ke 10 kalau 10 ya. Oh berarti udah saya yang tahun ke masuk ke tahun ke-20 itu ya. Iya. Antara 9 10 saya lupa. Iya. Itu kan menarik. Nah, yang membuat saya tertarik untuk membahas tur gerilyanya Kang Ari adalah idenya Kang. Kenapa harus bukan kenapa harus dari mana ide konsepsi tur gerilya ini? Ya sebetulnya berangkat dari ketika nama itu belum gerilya sebetulnya. Jadi belum gerilya kan kita berada di ranah yang orang umumnya menyebutnya indie lah. Nah saya pernah bilang di beberapa cerita ke teman-teman juga bahwa saya ada kegelisahan ketika indie itu sudah marak dan menjadi bias gitu. Ketika orang salah kaprah menerjemahkan indie itu bukan lagi sebagai sebuah gerakan atau sikap, tapi menjadi sebuah trennya genre musik gitu kan. Nah, tapi ya nggak apa-apa juga. Itu bagian daripada sebuah perkembangan sosial ya. Dan tapi saya harus punya sebuah strategi untuk bisa memberikan penekanan bahwa saya berindie itu bukan karena tren itu, tapi karena memang ada sikap independennya itu. Akhirnya saya kepikiran punya istilah gerilya itu. Nah setelah punya pilihan gerilya kan otomatis kita mengadopsi indie kan ketika independen itu salah satunya adalah kalau yang saya coba dibayangkan apa yang diperlukan dalam sebuah pergerakan berdiri atas kaki sendiri itu ya buat jaringan kan. Iya benar. Itu aja sebetulnya. Kekuatannya di situ. Di situ. Karena siapa lagi yang mau mensupport bukan kita sendiri kan gitu. Benar. Karena emang kalau kita bicara sebuah pergerakan khususnya indie, sebagian besar pelaku indie kan memang ya ada sih beberapa mungkin atau juga banyak yang memang bermodal besar gitu kan ya. Tapi kan sebagian besar pelakunya adalah memang kenapa harus indie karena nggak mau terkekang sama si label atau yang major ya. Nah akhirnya dengan keterbatasannya mereka
melakukan itu. Itu betul. Dan saya pikir juga ya artinya gini. Ketika marak indie itu menariknya itu ketika indie ini memang tidak sama sekali tidak pernah punya klaim dari siapapun yang punya kesepakatan yang sama gitu. Bahwa indie itu apa gitu kan. Ada yang bilang misalkan gini, saya indie nih, saya kan mengerjakan itu sendiri, walaupun misalkan saya dititipkan di sebuah distribusi yang industri gitu. Ya dia punya hak juga untuk bilang ini nggak apa-apa, terserah. Atau bahkan mungkin yang juga dia akhirnya loncat ke dunia industri musik, terus dia bilang saya masih indie, ya terserah dia juga gitu. Tapi kan pada konteks yang sebenarnya indie yang saya pahami ketika gerakan sendiri itu adalah terutama untuk mereka-mereka yang memang punya kesulitan di masa lalunya adalah ketika dia tidak bisa menerobos sebuah harapan untuk bisa dia mencapai audiens lewat produser gitu kan. Belum ada produser yang memang berpihak kepada dia. Akhirnya dia harus do it yourself gitu. Dia harus melakukan itu sendiri. Ya itulah indie. Dengan keterbatasan yang ada, kita buktikan ya ini yang bisa kita lakukan. Ya itu beberapa versi lah. Sekalipun ya kalau setahu saya banyak sih orang-orang yang mungkin dia mampu dan tapi dia juga mengklaim ini ya nggak apa-apa juga gitu. Nah, terkait dengan apa saja yang Kang Ari barusan tuntaskan di Ubud, Kang. Itu kemarin titiknya kemana aja, Kang? Gerilyanya itu? Karena kalau gerilya itu kan saya bilang dari awal itu kan memang kita memaksimalkan keterbatasan. Artinya kalau orang menyebut modalnya dari mana atau apa ya kita maksimalkan yang ada aja. Jadi ketika kebetulan memang saya juga mendapatkan satu kesempatan untuk bisa ikut pada sebuah tim yang memang melibatkan saya untuk pergi ke Ubud, ya udah disitulah saya mulai titiknya itu. Dan kemarin itu memang rencananya sebetulnya ada 2 titik. Titik yang pertama adalah di studionya Rizal, yaitu Tropical Folk, Tropical Folk Records di halaman studionya. Ya di situ aja. Dan yang kedua itu sebetulnya tadinya mau juga saya mengadakan itu di ranahnya atau di arenanya IMAX. Bahkan kita terlibat di IMAX kan. Tapi cuma karena kalau tur gerilya atau sikap gerilya saya itu kan sebetulnya sikap yang sangat fleksibel gitu. Jadi saya itu tidak bisa menjamin juga misalnya saya membuat sebuah titik pasti bisa main, belum tentu juga. Dan bahkan ada tiba-tiba titik baru yang mana ya? Nah, saya mulai itu. Yang menariknya itu kan. Spontan gitu. Tiba-tiba di mana gitu. Ya namanya juga gerilya kan, kita nggak pernah ini. Dan satu hal yang memang menjadi khasnya dari gerilya saya itu adalah saya selalu mengingatkan siapapun untuk tidak terlalu berepot-repot menyiapkan banyak hal. Jadi kalau memang di situ memang sudah ada perangkat atau apa ya terima kasih, tapi kalaupun nggak ada nggak apa-apa. Karena bagi saya sebuah titik persinggahan itu persoalannya bukan persoalan konteksnya itu bukan hanya pentas, tapi silaturahminya itu. Jadi artinya tugasnya itu adalah di situ untuk menjambangi ruang-ruang yang memang mungkin selama ini belum bisa kenal dengan ranah-ranah seperti yang saya lakukan gitu. Atau kita menyemangati yang sudah pergerakan yang sudah ada untuk lebih semangat lagi bahwa saya aja yang tidak punya apapun bisa berjalan. Benar. Begitu. Tapi dibilang tidak punya apapun juga salah sih, Kang. Iya. Nah, artinya apapun itu kalau nilainya materi kan. Jadi bukan secara spirit ya, kalau itu sih ya jelas kita punya sesuatu gitu. Jangan sih bilang nggak punya apa-apa. Kang Ari punya itu. Punya, ya betul. Yang next, Kang. Untuk tur gerilya ini. Titik berikutnya ya. Di mana Kang Ari rencananya? Rencana ini mungkin ada beberapa yang sudah karena dia sudah tahu saya akan melakukan ini dan mereka sudah lebih dahulu menitipkan untuk dicatatkan di agenda saya gitu. Salah satunya ya ada beberapa juga memang tempat yang saya sendiri berpikir
ini saya harus ke sana gitu. Dan ada beberapa juga yang kalau saya sih lebih bagus kalau memang ada tempat yang memang saya sama sekali belum pernah dijambangi, karena kalau yang sudah pernah ya berarti sudah ada satu titik yang saya bisa dijadikan bagian dari mapping saya. Tapi kalau yang belum, nah ini kan yang lebih prioritas. Menarik tuh. Dan juga karena judulnya yang sekarang ini kan saya lebih ke bunyi, rupa, dan semesta. Bunyi, rupa, dan semesta. Jadi artinya saya mencoba menjambangi ruang-ruang yang memang tidak hanya terbatas kepada hanya musik aja juga enggak. Gitu. Mungkin juga ada di situ komunitas perupa juga ya. Saya perupa juga. Karena bunyi juga kan bisa. Bukan musik pada umumnya juga bisa. Bisa, kan, gitu. Bisa. Ya. Entah dia mau ngapain aja, entah dia orangnya lagi ngomel, dokumentasi kan bisa kan. Bisa. Dan melanjutkan yang karena ini kan sebetulnya tur gerilya ini ada 2 periode tur gerilya yang berada di ranahnya era Covid lah. Yang pertama kan yang 11 kemarin itu. 11. Nah, yang 11 ini yang judulnya itu adalah Perjalanan Pancaroba kemarin itu. Nah, itu tuh memang karena kita tidak memungkinkan untuk bisa keluar pulau, akhirnya ya sudah saya menargetkan di setiap kabupaten yang ada di Lombok dan satu kota Mataram itu aja. Ya, itu kemarin sudah dilakukan. Nah, yang sekarang ini memang akan juga menjambangi beberapa titik di beberapa kabupaten itu. Mungkin juga nanti ada beberapa titik yang katanya gara-gara ketika saya mengangkat pengumuman tentang tur ini, teman dari Bandung pun juga ada. Pokoknya harus datang ke saya, ya terserah gitu. Karena manajemennya kan kalau saya manajemen yang di atas saja gitu. Dan semesta yang tahu lah gitu kan. Gitu. Bunyi, rupa, semesta. Kenapa ngambil itu? Yang semesta ini saya belum terjawab. Semesta ini artinya untuk memperlihatkan bahwa fase yang sekarang ini saya lebih melihat sesuatu itu tidak melulu persoalan persinggahan yang sifatnya pertemuan antar orang atau apa enggak. Jadi kadang-kadang ini berhubungan juga dengan eksplorasi yang ada sebelumnya. Misalkan kalau di antara beberapa tahun kemarin mungkin Beli Dipo juga pernah dengar saya bikin, bukan saya aja tapi di RKM kita bikin eksibisi spirit bunyi gitu kan, seperti itu. Jadi sebenarnya lebih koneksitasnya lebih mencoba melebarkan ke situ, karena waktu itu juga misalkan kita pernah waktu eksibisi spirit bunyi itu ya kita merespon air terjun misalkan, terus merespon suara malam. Jadi lebih ke semesta itu ya, lebih ke kadang-kadang mungkin bisa jadi nanti di tur gerilya ini saya akan konser misalkan di tengah hutan pada jam 10 malam misalkan. Nggak ada siapapun gitu ya. Itu menarik. Karena itu sudah juga artinya kenapa saya sangat tertarik dengan itu, karena sekarang saya sudah merasa tidak punya lagi terlalu bergantung kepada harus ada yang nonton secara via nonton orang gitu. Artinya bagi saya siapapun juga nggak ada siapapun, kursi pun adalah apresiator saya gitu, audiens gitu. Jadi bunyi, rupa, semesta. Karena rupa pun juga sekarang kan menjadi satu kegiatan yang memang di RKM atau saya di AJNF ini kita lakukan. Kayak sekarang saya di komunitas itu kita bikin namanya gerakan diam-diam seni rupa. Nah, itu. Senin tuh Kang ya? Ya, setiap Senin. Senin kita bikin namanya seniin rupa. Seniin rupa. Ya. Tapi artinya gini,
seni rupa itu juga dibuat itu karena saya punya kegelisahan bahwa selama ini kita di Lombok ini bagi teman-teman seni rupa ini belum ada ruang yang bisa diakses untuk kita saling bertemu, ngobrol atau apapun. Dan juga ingin mencoba memberi ruang kepada mereka-mereka yang selama ini memang tidak pernah ada ruangnya untuk itu. Artinya kalau mereka yang mungkin sudah maju atau sudah established dengan keadaan itu lain ya. Tapi kasihan teman-teman muda yang mungkin belum punya jam terbang ataupun apa. Mereka juga butuh ruang untuk yang bisa kita bersinergi gitu. Karena emang masih minim sih ya kalau kita petakan di Lombok khususnya, untuk ruang mereka gitu. Betul. Makanya kenapa nanti juga salah satu titik yang akan kita singgahi itu salah satunya di Batu Kliang. Oh, Batu Kliang. Karena ada salah seorang teman yang dulu dia namanya Maria. Dia setelah nikah dia dengan orang Irlandia, dia kemudian pindah ke Eropa. Oke. Dan tinggal di Jerman katanya kalau nggak salah. Terus tiba-tiba kemarin datang dia mencari saya dan sangat ingin tempat itu disinggahi. Dan dia punya tempat baru di Batu Kliang itu. Jadi dia tempat yang namanya kalau nggak salah apa ya, Samalas Adventure atau apa. Jadi dia lebih dan itu dia mengumumkan kepada siapapun, bahkan beli atau siapapun juga kalau mau bikin sesuatu di sana silahkan. Di sana ya. Wah, asik itu. Iya. Dan saya pikir ya menarik juga bagi saya untuk saya singgahi juga gitu. Iya. Nah, kalau bicara tentang semesta kan, pemikiran itu apakah ada faktor dengan apa yang terjadi 2 tahun belakang yang kita mengalami masa pandemi gitu, akhirnya membuat orang untuk berpikir ulang atau satu konsep yang disebut kontemplasi itu, apakah ada kaitannya dengan itu apa ide liarnya Kang Ari aja dengan ada itu ada, sangat ada ya, sangat ada karena ya itulah mungkin salah satunya juga korelasinya saya membuat semesta itu ya memang itu kenyataannya memang semesta ini yang semakin banyak hal yang tidak pernah terduga akhirnya terjadi. Betul, gitu kan banyak ya. Betul. Kayak seperti fenomena misalkan alam lah ya, alam ini kan mungkin ini sudah digaungkan dari 10 tahun yang lalu lah, ketika orang sampai sekarang masih belum menyadari bahwa dari 10 tahun yang lalu atau mungkin ya 10 tahun yang lalu itu sudah ada kabar bahwa pemanasan global ini, global warming kutub itu sudah mencair gitu. Benar. Dan seingat saya waktu itu ada berita yang saya dapat itu bahwa ada sebuah pulau es yang sedang berjalan dari sana itu menuju Selandia Baru gitu. Dan bahkan kebayang pulau es dan itu mencair dan itu kan menaikkan juga volume air ya di mana. Dan di fenomena di mana juga orang-orang lingkungan memperingatkan bahwa sekarang sudah banyak pulau yang tenggelam. Bahkan Indonesia pun juga banyak pulau yang tenggelam. Dan muncul pulau baru juga. Gitu. Benar. Dan semesta itu artinya juga ketika kita ngobrol tentang angkasa, orang diberitakan juga tentang adanya perjalanan sebuah asteroid besar. Asteroid Phobos kalau salah namanya itu, yang katanya akan sampai ke bumi pada tahun 2027 apa berapa gitu. Nah itu kan fenomena itu yang sampai sekarang pun juga dibicarakan oleh orang-orang antariksa gitu kan, bahwa gimana caranya kita harus memecahkan itu kan sebesar pulau yang akan jatuh ke bumi gitu. Itu jebol dah. Tapi memang yang terakhir saya dengar itu katanya sih dia tidak langsung ke bumi, ada kemungkinan dia dekat dengan bumi, tapi tidak menutup kemungkinan dia akan tergantung si atmosfernya kan. Atmosfernya itu bisa dijebol apa enggak. Nah itu yang ngeri kan kalau udah tipis nih lapisannya nih, bahaya. Ya artinya kan kembali juga kepada terlepas dari peristiwa-peristiwa yang seperti itu. Jadi semesta ini kan bagian dari juga tidak terlepas dari kita gitu. Benar kan? Ya, jadi ada beberapa konteks karya saya juga yang memang selalu mengingatkan tentang itu. Kayak ada lagu saya tentang namanya Demi Alam, demi manusia. Manusia itu kan
saya menceritakan tentang betapa sebetulnya alam itu sangat baik kepada kita, tapi kita ini seperti membalas dengan air tuba gitu, alam itu sendiri gitu. Nah ya kayak gitulah. Jadi lebih mencoba jadi istilahnya di setiap tur gerilya itu pun juga saya selalu membawa pesan gitu, pesan-pesan apa, dan lebih ke dialog. Jadi sebenarnya kalau lagu-lagu saya udah nggak terlalu ini, ya mau diapresiasi ya silahkan, kalaupun nggak apa, tapi yang penting di sisi lain itu banyak hal yang menjadi PR harus digerilyakan. Betul. Karena sebelumnya sempat ada pertanyaan juga orang seperti itu, Kang katanya, ketika Akang sekarang bergerilya, tur gerilya atau konser gerilya, nah sekarang ya yang digerilyakan itu sudah tercapai. Artinya kan selama ini memang gerilya konteksnya saya itu lebih ke musik saya atau karya saya. Misalnya karya saya sekarang udah sampai ke targetnya adalah mencapai audiensnya. Sekarang udah sampai audiensnya. Apakah itu masih disebut gerilya? Itu pertanyaan bagus sebetulnya. Kan berarti udah sampai kan sebetulnya. Saya bilang ya memang untuk konteks musik itu sudah sampai. Tapi kenapa saya tetap menyatakan itu dengan gerilya? Karena bagi saya masih banyak hal yang digerilyakan. Artinya gerilya itu sudah menjadi sikap. Sikap saya untuk melakukan ini adalah bergerilya. Yang bergerilya salah satunya adalah banyak hal yang digerilyakan itu ya tadi bicara tentang alam. Benar. Tapi yang kedua juga ini banyak yang masih jadi apa ya, bagi saya PR itu ketika kita melihat banyak masyarakat ataupun juga pemerintah atau siapapun yang masih mendudukkan kesenian itu di nomor berapa gitu, strata paling rendah kayaknya. Iya, kan dia dianggap hiburan saja gitu. Sementara kan kalau kita paham bahwa kesenian itu korelasinya sangat erat dengan nilai peradaban gitu. Benar. Cermin peradaban, tingginya peradaban itu adalah dari kesenian itu. Benar. Dan itu kita apa ya, sangat menyedihkan sekali gitu ketika bayangkan ketika musik saya disamakan, ya bukan apa, tapi memang beda fungsinya. Misalkan kedudukan bermain musik saya ini sama dengan karaoke gitu. Kan sangat ini sekali gitu. Itu pemikiran yang kurang beradab menurut. Nah, itu kurang beradab. Ya fungsinya karaoke ya lain dengan saya gitu. Betul kan. Kenapa kok kita harus disamakan kedudukannya dengan itu gitu. Saya rasa karena ya itu balik lagi kepada lingkungan yang tercipta kalau menurut saya kan. Karena mungkin bukan mungkin sih, banyak juga di luar area kita yang ternyata memang mereka juga sudah sampai pemahamannya kepada yang Kang Ari barusan sampaikan, berbicara tentang ruang ekspresinya para pelaku seni dan budaya gitu Kang. Nah itu yang harus digerilyakan. Nah itu di luar ternyata sudah cukup banyak terjadi gitu. Betul. Bahkan bicara tentang konteksnya mulai respon baik ataupun kita mengapresiasi semesta itu kan itu sudah terjadi di luar, walaupun mungkin belum masif Kang ya. Iya betul. Nah kalau bicara tentang bahwa ada sebuah gerakan kan, ini dalam konteks gerilya yang Kang Ari wacanakan adalah sebagai sebuah gerakan. Nah, saya nyerempet dikit, agak melebar dikit dengan gerakan yang belakangan Kang Ari dan RKM eksekusi yang disebut dengan musika hibrida. Itu menurut saya juga perlu digerilyakan, disampaikan betul. Kepada siapapun gitu. Betul. Itu tercetus ide itu atas dasar apa? Sebetulnya ada satu kegelisahan saya ketika melihat wacana-wacana teman-teman yang menemukan sebuah keasikan, menemukan sebuah pertemuan menarik antara memfusikan akar-akar musik gitu ya, atau latar belakang musik yang berbeda untuk menjadi ini. Yang kalau mungkin orang zaman dulu yang setahu saya di Indonesia itu yang di zaman tahun 80-an, 90-an itu ada yang nyebutnya
musik dua warna misalkan gitu kan, gamelan pakai segala macam. Mungkin seperti Hari Rusli almarhum atau siapapun itu kan banyak yang melakukan hal seperti itu, musik-musik kontemporer itu ya. Nah, kemudian kan istilah-istilah itu kemudian berkembang, ada lagi ketika muncul lagi juga fenomena yang dilihat di luar itu, yang disambut atau direspon oleh Peter Gabriel ketika dia mewacanakan istilah world music gitu kan, world music. Oh, world music. Nah, tapi bagi saya istilah world music itu sendiri masih menjadi bahan pertanyaan juga gitu, world music. Karena ternyata juga ada betulnya, karena kemarin ketika saya di IMAX itu, saya ketemu sama beberapa pelaku internasional dari organisasi world music itu sendiri. Seperti ada namanya Christine Semba, dia dari WOMAX. Kemudian ada namanya Ton Mas dari Belanda, kemudian Juan Antonio Vasquez dari Spanyol, dari Korea, dari Jepang. Dan mereka itu ternyata terutama dari WOMAX sendiri, dia menegaskan kepada kita waktu itu bahwa jangan salah mengartikan world music ini. Jadi ternyata dari kacamata mereka, world music itu bukan genre musik. Benar. Iya, tapi world music itu adalah terdiri dari musik apapun yang ada di situ. Jadi mau dia musik campuran kayak mau apa kan. Nah, itu menarik. Makanya kenapa akhirnya saya sendiri mencoba mencari sebuah istilah yang lebih punya ini. Ketika saya ingat ada padi yang dihibrida gitu kan, hybrid itu kayaknya mungkin bisa agak pas gitu ya. Atau mungkin juga ada istilah lain. Tapi paling enggak saya mencoba untuk membuat istilah untuk diri saya dan sekitar saya gitu, dengan musik hibrida. Dan musik hibrida ini sama sekali juga sebenarnya saya tadinya belum terfikirkan untuk menjadi istilah yang diangkat menjadi sebuah tema pertunjukan gitu. Artinya itu hanya untuk saya menyebutkan musik itu bagi saya musik hibrida gitu. Ternyata pikiran itu juga menginspirasi Kang Yuga sebagai direkturnya RKM itu untuk melihat itu aja kita selenggarakan aja itu jadi musik hibrida. Jadi artinya kita membuat wacana untuk memberi ruang kepada teman-teman yang memang melakukan pengkaryaan dengan itu, karena musik-musik seperti itu termasuk musik-musik yang memang tanda kutip tidak laku di pasaran populer gitu kan ya. Iya sih. Sebenarnya bukan nggak laku sih, Kak. Tidak dikenal gitu ya, atau gimana lah, saya nggak ngerti gitu. Di sini mungkin ya. Di sini maksudnya di Lombok ini gitu. Ya mungkin lebih tepatnya itu. Ya kalau di tempat lain sih lain ya. Adanya di sini. Nah artinya kasihan ketika teman-teman yang memang punya keasikan itu tidak ada ruang untuk mereka, dan kita juga sebagai orang yang senang dengan melihat juga ingin loh punya bisa dibagi juga itu dengan ada kontribusi gitu. Ya akhirnya saya setuju aja bukan dibuat dan sudah terjadi 2 kali kan itu. 2 kali ya, betul. 2 kali. Ada planning untuk yang sebetulnya kan next ini targetnya kita ingin mengangkat suara mantra. Suara mantra. Dan mungkin juga tempatnya itu rencana akan memang di studionya mantra. Tapi sampai sekarang realisasinya kita masih belum ini, tapi ingin kita lakukan secepatnya. Karena setelah itu kita ingin menyambut juga konten-konten lain yang selama ini nggak pernah tersentuh, dan ini menarik adalah musik-musik tradisi lokal, yaitu disebut Ciloka. Itu yang akan kita sambut. Karena ternyata sebetulnya Ciloka sendiri juga adalah sebuah proses musik hibrida yang dari masa lalu memang sudah terbangun gitu. Kalau secara histori, Ciloka adalah salah satu musik tradisi Sasak yang sudah sangat lama gitu loh.
Dan memang bukan sepertinya, memang sih Ciloka ini tidak entah tidak berusaha diangkat atau belum terangkat, atau memang pelakunya sendiri juga seperti bingung ya. Iya. Ini betul. Kami harus kemana gitu. Iya, betul. Mau berekspresi ataupun mengangkat Ciloka ini lebih ke permukaan lagi gitu. Iya. Ya bagus banget kalau musik kayak Brida juga melibatkan mereka. Betul. Ya kita ingin coba mencoba juga membuka wacana kepada bukan hanya hasanah teman-teman yang memang di musik modern atau apapun, tapi tradisi pun juga mereka sama juga dengan musiknya, dan memberi kesadaran bahwa mereka itu kaya loh gitu. Itu kaya gitu kan. Karena selama ini kan banyak musik-musik tradisi itu yang diabaikan gitu. Dan ini juga saya jadi ingat ini juga, Bli, istilah tradisi. Saya agak terganggu dengan tradisi dengan modern ini, karena yang setahu saya waktu itu pernah ada siapa di bukunya Dieter Mark gitu, Pak Dieter Mark itu, kalau di kacamata Eropa itu sebetulnya tidak ada istilah tradisi, itu. Jadi adanya itu klasik dan modern gitu kan. Iya benar. Dan tradisi itu adalah memang kebiasaan kan. Benar. Tradisi itu habitnya. Jadi sebenarnya musik etnik sebetulnya kalau saya. Etnik lebih tepatnya ya. Cuman kan akhirnya kita juga bukan terpengaruh sih. Akhirnya terbiasa menyebut musik tradisi gitu. Iya, betul. Nah, padahal sebetulnya konteks itu. Iya, karena Dieter Mark itu salah satu bukunya memang kami pakai dulu kan waktu kuliah. Waktu kuliah ya. Kalau nggak salah bukunya apa ya dia? Ini kalau nggak salah itu atau kontemporer apa gitu kalau nggak salah ya. Sejarah musik. Sejarah musik ya. Sejarah musik gitu. Itu menarik bagi saya. Jadi artinya ada satu kacamata yang kacamata kita begini, kacamata benar. Kita banyak gitu. Iya, etnik lebih tepat. Nah, kan etnik ini sendiri pun saya ingin mencoba meyakinkan bahwa mereka pun juga di masa lalu mengalami sebuah proses perkembangan kan. Benar. Jadi sudah saatnya tidak lagi kita memegang sebuah pemikiran. Ada pemikiran lama yang selalu bilang, jangan merusak tradisi itu. Tradisi memang sebetulnya nggak ada istilah merusak tradisi itu bagi saya gitu. Karena ya orang yang menjaga kebiasaan tradisi itu berarti kan kebiasaan sampai waktu tertentu yang memang dia sudah mungkin zaman keemasannya apa ya memang seperti itu. Tapi kan secara materi keseniannya dia punya hak untuk hidup gitu. Betul. Tidak hanya di situ. Nah, sekarang siapa penggerak yang untuk menghidupkan itu menjadi yang baru gitu? Kalau saya sih lebih setuju dengan pemikiran begini, Kang, bahwa si musik etnik inilah katakan yang asli begitu ya, yang originally Sasak bilang gitu kalau di sini, bahwa mereka juga punya ruangnya sendiri yang kita tidak akan mencampuri ruang itu. Ya, betul. Ya biarkan si musik ini dengan kesakralannya atau originalitasnya. Betul. Cuman kan memang kayak Kang Ari bilang bahwa ada sesuatu yang kita bisa juga berdayakan mereka agar ini juga tidak menjadi mati lama-lama, bisa tenggelam gitu kalau nggak ada yang care dengan ini gitu. Masalahnya kan ruangnya menjadi berbeda, Kang. Di kondisi yang sekarang dengan kondisi yang lama gitu. Di masa yang lama gitu. Nah, yang menarik adalah bahwa kalau menurut saya begini, Kang. Kalau bicara akhirnya kita kaitkan dengan menjadi sebuah konten dalam konteks pariwisata. Pariwisata juga sangat meluas, artinya elemen yang akhirnya mendukung si tourism ini juga kan, bahwa ada elemen seni di situ. Nah, salah satunya adalah musik. Nah, kalau menurut saya perkembangan dunia tren tourism ini kan, katakanlah si wisatawan yang datang ke sini kan, udah jenuh mereka nontonin, kalaupun disajikan satu konsep seni yang modern, ya. Mereka jauh lebih lebih dulu memulainya. Iya, betul. Nah,
ini kan harusnya menjadi perhatian juga. Iya, Kalau jelas. menurut saya gitu. Betul, setuju. Bahwa ini bakalan dicari gitu. Iya. Nah sayang banget kalau mereka tidak diperhatikan. Iya, dan bahkan ketika saya disadarkan lagi dengan pembicaranya orang-orang world music itu sendiri, mereka justru memang haus akan banyak narasumber baru gitu ya. Dari apalagi Indonesia itu sekarang sedang disorot. Menurut Pak Franky Raden juga, Indonesia ini sedang dilihat nih loh kita ini. Kalau kita tidak mengambil momen ini, itu sangat sayang sekali gitu. Benar. Karena sekarang yang dilakukan sama dia itu kan dia melihat karena setelah kemarin dia hadir di Womex-nya di Portugal tahun ini betul Pak. Dia melihat bahwa pasarnya world music ini kan di Eropa dan di Amerika, dan orang di Asia itu harus datang ke sana itu dengan biaya besar dan sebagainya. Makanya kenapa strateginya akhirnya Pak Franky sendiri dia mencoba menggandeng Dikbud dan sebagainya, dia untuk membangun khasanahnya itu di Asia, yaitu di Indonesia. Dan kenapa Bali ya, karena Bali yang sangat mudah untuk tahap pertama ini, yang mudah untuk diakses orang gitu ya. Benar. Bali itu dan dia ya kalau menurut saya sih dia sudah berhasil meyakinkan para pelaku yang kemarin hadir itu bahwa IMAX ini perlu di sini ada gitu. Karena menjadi jembatannya juga untuk orang-orang kita, tidak perlu lagi jauh harus ke Eropa, ke Amerika, tapi tinggal di situ dilihat oleh mereka yang jemput bola ke sini gitu. Itu kan menjadi mempermudah aksesnya. Iya sih sebenarnya, bahwa apalagi di era digital sekarang ya, bahwa apapun yang dieksekusi katakanlah sebuah momen berbentuk event musik kayak IMAX kemarin, Expo kan berarti Expo, kan itu. Itu Expo. Berarti yang ada kreativitas dari area setempat berarti yang dipamerkan di sana kan. Expo-nya ini kontennya hanya musik atau kalau yang saya dapat ini memang hanya musik aja. Hanya musik. Dan lebih ke mencoba mengumpulkan semua konten-konten musik yang ada di Nusantara ini. Jadi karena linknya itu juga mungkin karena dia sudah merintis beberapa titik yang sudah dia capai. Untuk capaian itu ada seperti dari mulai Aceh sampai Padang, terus Toba, kemudian dan beberapa pelaku yang memang sudah masuk cap sebagai label world music pun juga hadir, seperti misalkan seperti Samba Sunda itu. Samba Sunda itu kan memang dia sudah tercatat di world music dunia, itu udah menjadi ini salah satunya kontennya dari Indonesia itu dia gitu ya. Seperti di Putumayo pun dia sudah masuk Putumayo gitu kan ya. Itu hadir kemarin itu di sana dan beberapa yang lain. Nah, ini suatu yang sangat menarik juga ketika ya kebetulan juga memang mungkin karena Pak Franky juga menjadi mentornya juga di program akselerasinya Kemenparekraf itu. Yang salah satunya adalah ada di Lombok ini, akselerasi Mandalika ini yang terbagi dari beberapa grup gitu ya. Dan salah satu grupnya adalah Ciloka. Nah, Ciloka inilah yang juga sudah diprediksi oleh Pak Franky ini akan menjadi dilirik benar sama orang-orang yang nggak pernah sama sekali lihat ini musik apa ini gitu kan. Benar. Luar biasa. Iya, dan terjadi sih, terjadi. Dari berita yang yang diberitakan oleh media luar juga kan. Iya, betul. Bahwa mereka sangat mengapresiasi. Dan bahkan kemarin itu ada pewawancara dari Cina. Yang dia sangat tertarik karena melihat juga memang ada unsur sepertinya unsur Cina di dalamnya. Pengaruh Cina memang ada sih. Iya. Yang saya pahami juga, maksudnya bukan saya pahami ya, dari kacamata saya melihat kan di situ tuh ada multi etnis di situ kan ya. Misalkan ada unsur memang orang sebut unsurnya Islam, era Islam itu ya ada di situ yang menjadi penting misalkan atau
Kemudian juga ada unsurnya Portugis juga ya bisa jadi karena di eranya juga keroncong juga muncul. Betul. Itu pun muncul gitu. Betul. Musik fado di keroncong dan kemudian juga bisa jadi itu muncul di situ. Nah, dan yang menarik itu ada beberapa versi. Nah, ini yang menurut saya di Lombok ini kita punya kekayaan yang harusnya bisa digali secara keilmuan juga, dan selama ini kita masih kurang gitu. Iya. Jadi misalkan istilah Ciloka sendiri itu ada yang versi misalkan Ciloka itu dari nama Ciloka memang menjadi Ciloka. Tapi ada juga kan yang memang yang kalau menurut saya benar masuk akal juga, ada yang bilang bahwa dari Seloke, membaca Seloka itu bisa juga. Dan banyak kemungkinan yang bisa misalnya menjadi bahan penelitian yang bagus gitu. Benar. Bahwa memang artinya begini Kang. Kenapa akhirnya kesenian balik lagi saya nyebut tradisi ya, karena selalu kebiasaan nyebut tradisi. Bahwa si konten inilah bilang konten Ciloka, ada Kelenang Nunggal, ada Barong Tengkok, kaya banget. Nah, akhirnya tidak menjadi maksimal terangkat karena memang kita tidak ada institusi itu seni di sini gitu. Musik khususnya tidak seperti katakanlah di Denpasar ataupun di Jogja atau di Bandung atau di Solo gitu. Iya, betul. Tidak terangkat secara lebih detail bicara tentang riset. Iya. Nah, yang memang itu bisa dilakukan secara maksimal ketika ada institusi. Iya, betul. Nah, itu sebenarnya yang saya coba sering untuk lontarkan atau bicarakan kepada siapapun, bahwa itu sudah menjadi sangat penting. Itu penting. Itu loh. Ya, itu penting. Ya, artinya saya juga bergerilya itu artinya kan ingin mengingatkan itu juga, Bli. Iya. Jadi artinya bahwa jangan sampai nanti kita kebakaran jenggot kalau udah ada orang dari luar yang sudah bisa membuktikan apapun, kita tidak melakukan apapun. Benar. Dan kita akhirnya saling menyalahkan kamu ini ya gimana gitu kan. Karena sudah terjadi pemerkosaan. Pemerkosaan kekayaan itu kan sudah terjadi, dilakukan oleh pelaku industri barat. Contoh soal bahwa terjadinya sintesisasi musik, alat musik gitu loh ya. Yang disebut dengan kalau orang-orang recording, sampling atau apa itu bukan? Orang-orang recording sangat paham dengan sebutan VST kan. Virtual VST apa ya, saya lupa singkatannya itu kan. Ya itu. Jadi itu sintetik dari instrumen-instrumen musik yang mereka rekam. Itu direkam kan. Nah, jadi mereka datang misalnya kayak gamelan Bali atau gamelan Jawa, itu udah ada VST-nya. Wah, gila. Virtual. Mereka yang punya. Iya, Barat yang melakukan itu. Nah, konyolnya adalah ketika misalnya kayak saya juga punya sih itu Kang gitu. Yeah. Punya itu karena berpikir begini, ketika ada satu konteks kita harus mengarrange satu karya baru gitu, yang saya butuh suara itu, tapi kita merasa aduh saya agak ribet nih, terbatas, entah itu pemain yang mungkin saya butuh pemain yang expert ataupun alat rekam yang butuh banyak, saya bisa pakai itu gitu. Akhirnya saya mau nggak mau pakai itu, terpaksa menggunakan itu. Cuman saya agak menghindari ketika memang itu adalah karya saya pribadi. Jadi saya lebih berpikir untuk melibatkan pemainnya langsung. Itu terjadi kan. Nah, kekhawatiran saya, kegelisahan saya adalah jangan sampai itu sampai di sini gitu loh. Di NTB. Begitu itu nyampe, selesailah sudah. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan saya, Bli, kenapa kok itu maksudnya seharusnya apa sih kira-kira hal yang penting untuk kita bangun supaya itu kita bisa mawas terhadap itu gitu. Stepnya mungkin kalau menurut saya sih Kang, bahwa Indonesia kan punya haki ya, yang terkait dengan hak cipta. Mungkin juga daerah juga di setiap daerah gitu, tidak hanya terpusat di Jakarta ya. Di setiap daerah juga harus sudah mulai melakukan itu.
pendataan terhadap si kekayaan kita sebut aset budaya tak benda, berarti itu tercatat, walaupun ada beberapa proyek yang saya juga ikut terlibat di dalamnya yang mendapat proyeknya dari BPNB gitu ya, Badan Pelestarian Balai Pelestarian Nilai Budaya. Itu sudah tercatat beberapa memang, itu termasuk yang di Lombok. Cuman masih banyak sekali yang belum ya. Gitu loh, belum. Nah, itu yang bahaya. Kalau menurut saya memang harus dilakukan secara masif ya. Dan lagi kalau saya lihat ini dari kacamata saya itu yang belum terbangun itu di sini itu adalah forum-forum dialognya itu. Jadi forum-forum bukan forum formal ya, tapi forum yang lebih bisa kayak gini lah. Kayak gini lah kita ngobrol gitu ya. Di sini gitu. Kayaknya juga kan dari para penentu kebijakan tuh nggak ada yang juga mendengarkan apa yang diperlukan sih gitu. Apa yang sepertinya kalau mendengar sih mungkin udah mendengar tapi cuman permasalahannya adalah apakah ada goodwill untuk untuk menyikapi dari apa yang mereka dengar gitu loh. Dan saya pikir sebenarnya bukan persoalan finansial atau budgeting, bukan itu. Enggak. Sebetulnya saling paham itu, saling memahami, dan itu sebetulnya bisa disasati apapun itu juga kan. Iya. Untuk demi kemajuan ini daerah kita gitu kan. Sebenarnya karena tidak terjadinya komunikasi itu betul. Kalau menurut saya betul. Mungkin ada ketakutan tersendiri dari pihak mereka ya, bukan pemerintah katakan bahwa ketika bicara tentang untuk menyikapi bahwa banyaknya keluhan ataupun pemikiran lebih tepatnya, bukan keluhan, pemikiran dari masyarakat yang connect-nya adalah ke dunia seni budaya gitu ya. Ada kekhawatiran mungkin, atau itu pernah terjadi akhirnya menjadi sebuah habit, menjadi tradisi kan, bahwa ketika memberikan ruang untuk si seni dan pelaku yang terkait dengan budaya itu selalu bicara budget. Nah, itu analisa saya bahwa dan yang lebih celakanya di belakang kita nggak diwakili oleh siapapun gitu. Oh iya. Itu yang mengerikannya kan. Yang mengerikan itu. Jadi kita tidak ada juga posisi tawar untuk nggak ada. Jadi untuk mengingatkan juga, ya mereka juga nggak salah juga, karena juga nggak ada pihak yang juga membacking kita. Benar. Kita nggak punya siapapun gitu kan. Benar. Kita hanya dibiarkan sendiri untuk berpikir sendiri aja. Benar. Gitu. Makanya semoga di era sekarang, makanya kenapa podcast adalah menjadi salah satu media yang cukup diharapkan gitu. Bahwa pemikiran-pemikiran seperti ini akan lebih banyak yang mendengar. Betul. Dan akhirnya mungkin membuat siapapun untuk berpikir ulang terhadap problem yang ada. Nah, menurut Kang Ari, bicara tentang ruang, khususnya kita lebih spesifik bicara tentang si etnik ini, Kang. Khususnya musik etnik. Apa yang semestinya, kalau kita hanya berharap kepada pemerintah sih kayaknya berat banget, Kang. Iya, di sini ya. Iya, betul. Nggak bisa di ini kan. Iya, artinya mungkin kedepannya adalah yang menjadi PR kita bersama itu, menurut Kang Ari, apa yang mestinya kita lakukan gitu. Artinya gini, PR itu adalah PR kita yang sebenarnya. Sebenarnya itu kita yang sebenarnya itu artinya kita yang memang dekat ke saya dengan Bli, dengan teman-teman yang ada gitu. Karena saya nggak mungkin bicara merangkul pihak-pihak yang memang juga nggak satu visi gitu kan. Benar. Yang akhirnya repot kan, nggak bisa. Nah, kalau dari kacamata saya mungkin lebih baik kita memperkuat kantung-kantung ini gitu. Kan kita alhamdulillah sekarang sudah ada beberapa kesadaran orang yang membuat kantung-kantung pembaharuan ya terhadap kesenian atau kebudayaan itu sendiri. Itu ada
kepenulisan, ada dan sebagainya. Kalau kita bisa bersama menggalang itu, dan sekarang toh di era seperti ini kalau kita memang tidak bisa juga direspon oleh pihak-pihak yang memang berkompeten untuk itu, kita juga bisa langsung mengakses banyak pihak juga toh di luar dan sebagainya ya. Iya benar. Artinya banyak peluang sebetulnya yang kita mau dimaksimalkan. Tapi paling tidak sebetulnya kita tetap juga punya pikiran baik. Mudah-mudahan ada juga goodwill itu datang juga dari mereka juga gitu sebetulnya. Karena kan sebenarnya katakanlah bahwa entah mungkin karena momennya belum ada. Mungkin. Ya. Momennya belum ada bahwa ketika akhirnya itu menjadi sebuah perintah. Ini kan leveling dia kan. Ya kan, layernya kan banyak nih. Itu ya. Ada pemerintah daerah, ada pemerintah pusat, ada si OPD atau dinas terkait yang pusat, entah itu kementerian, entah itu apa. Akhirnya layeringnya sampai dengan ke daerah. Kita nggak tahu satu momen yang nanti akan terjadi ketika ini diharuskan. Nah, saya rasa itu akan terjadi sampai ke bawah. Mungkin itu. Begitu itu menjadi sebuah keharusan. Gitu. Karena selama ini juga memang ada semacam sempat waktu itu ada diskusi di satu forum gitu yang kesalahpahaman juga. Jadi ada pihak-pihak dari teman-teman itu yang mungkin dia merasa sudah capek dengan situasi yang ada ini, itu kemudian dia paradigmanya masih berpikir yang masa lalu bahwa dari pusat itu selalu instan gitu. Jadi makanya kenapa di daerah pun juga seperti itu gitu. Tapi kenyataannya ketika sekarang misalkan dengan kayak akselerasi ini, saya melihat ada satu niatan yang baik dari pusat yang bagus gitu ya. Dan itu tumben gitu. Saya kaget loh, kok ada yang seperti ini gitu, yang benar-benar bisa ini. Dan tapi tidak, karena beberapa hal ya maaf kalau saya bilang sulit untuk nyambung juga dengan paradigma yang ada di bawah ini yang memang berbeda gitu ya. Jadi ya apalagi di era otonomi ini kan juga daerah punya haknya sendiri untuk itu. Jadi ya kita tidak bisa juga dengan otomatis bisa mengakses itu ya nggak mungkin juga gitu. Tapi ya sudahlah, kalau saya pikir sekarang kita bergerak dengan apa toh yang ada. Karena kalau saya lihat dengan pergerakan kantung-kantung yang ada ini, yang paling utama paling penting itu adalah menguatkan infrastruktur kita gitu. Kita kan memang bukan siapa-siapa, tapi kita kan pelaku yang udah langsung yang memang harusnya kita memang harus survive dengan hidup dengan itu. Ya sudahlah gitu. Jadi kalau saya pikir itu, kalau dari pertanyaannya itu ya kita memperkuat itu infrastruktur itu. Atau mungkin kita harus membangun satu yang kepikir barusan di otak saya kan. Apa mungkin kita harus membuat pemerintah musik? Pemerintahan musik gitu. Pemerintah daerah musik. Ya sebetulnya yang paling penting juga betul, kalau kayak beli dari awal cerita itu adalah mungkin kita benahi dulu SDM kita. Benar. Karena juga sekalipun di kita memang sudah ada beberapa SDM, tapi SDM di kita juga masih perlu penguatan itu. Benar. Bahwa pemikiran-pemikiran seperti inilah yang memang harus digerilyakan. Jadi wacana ini kan harus tetap hidup, gimana caranya gitu. Nah, kalau udah sama sekali nggak ada yang berwacana ini, ya udah matilah semua gitu. Jangan sampai kan. Jangan sampai itu. Terus terang saya tapi sekarang ini merasa lebih nyaman kan dibanding saya dulu waktu ketika saya melakukan gerilya dari awal gitu ya. Ketika tahun 90-an gitu saya manual banget lah Kang. Manual banget dan tidak ada siapa-siapa beli. Benar. Tapi ketika sekarang misalkan ada teman-teman yang memang sudah mendapatkan satu posisi yang kuat, menjadi juga orang yang paham dengan itu, ketika beli pulang dari Jogja juga sudah bisa mensupport juga pergerakan, dan banyak teman-teman lain juga yang memang kita visinya udah mulai sama lah gitu. Tinggal sekarang kita coba galang aja bagaimana caranya kita tetap, mungkin kalau saya sih ngelihatnya
gimana pun juga kita nggak mungkin juga instan seperti itu, tapi paling tidak sudah ada yang kita lakukan untuk kalau orang ngebangun itu ya kita baru segini lah. Tapi ya sedikit lah kita. Terutama kalau menurut saya regenerasinya. Benar. Nggak kerasa kita udah 5 tahun 6 tahun ke depan kita harus regenerasi juga itu dengan yang lain. Nah itu yang penting. Itu yang menurut saya yang sangat urgent untuk dilakukan adalah regenerasi. Makanya kenapa saya bilang gereja itu masih perlu dimanapun masih perlu sampai kamu. Betul kan, bener banget itu. Iya. Sudah cukup terjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Kang, jika bicara tentang bukan meramal sih, karena istilah peramal itu udah dicaplok sama Kang Oseng kemarin. Dia udah lebih dulu mencetuskan istilah itu gitu. Semenjak viral kemarin pawang hujan kan. Jadi dia menyebut saya dengan pawang atau peramal gitu. Meramalkan musik ke depan gitu. Waktu di podcast di Antara. Di Antara ya. Nah, jika memprediksi, saya akan lebih nyaman menggunakan istilah memprediksi Kang. Kira-kira nih, walaupun bisa jadi, bisa terjadi, bisa enggak. Istilah yang satu tagline yang sering saya angkat ini sekarang belakangan ini dengan suatu tagline Kang, back to root. Apapun itu kita harus kembali lagi ke root sesuai dengan pembahasan kita dari awal bicara tentang si etnik ya, si etniknya si NTB khususnya Lombok Sasak. Prediksinya Kang Ari nih, berapa tahun lagi ini akan mencapai satu titik di mana si etnik ini benar-benar akan menjadi sesuatu yang mungkin bukan lagi sejajar, bahkan mungkin bisa di atasnya sih. Bilang ada klasik dan modern gitu. Ini kan klasik nih. Iya, klasik. Yang si etnik nih masuk kategori klasik ya. Betul. Klasik. Nah, kira-kira prediksinya kan Ari? Kalau ngelihat dari keadaannya sekarang ini, saya pikir mungkin 6-7 tahun ke depan ya. Mungkin ya. Mungkin itu. Yeah. Karena kalau saya lihat udah banyak juga sih semangat orang-orang yang memang sudah punya kegelisahan ke arah situ gitu, dan di samping juga ketika kemarin fenomena melihat saya diperkenalkan dengan para pelaku dari luar pun juga itu tidak menutup kemungkinan bahwa akan ada saling gayung bersambut, mudah-mudahan gitu ya. Dan kalau itu memang akan terwujud ya itu akan luar biasa. Mungkin bisa jadi ya 7 tahun itu lah mungkin. Ya paling enggak berapa persennya lah dari itu. Benar kalau target itu. Karena memang saya lihat juga bahwa dengan munculnya banyaknya festival yang mengangkat tema world music itu kan itu satu fenomena menarik dan itu kan karena gini juga kalau yang saya lihat ya kesadaran orang untuk mendudukkan posisi alat musik itu tidak hanya sebatas sebagai misalkan ini alat musik hak saya, enggak juga gitu. Jadi tidak mungkin sebuah kebudayaan itu dia berdiri sendiri tanpa pengaruh dari yang lain. Betul. Pasti pengaruh yang lain. Ya, akulturasi pasti ada. Nggak mungkin misalkan kalau ada orang, ini saya musik sendiri, nggak mungkin. Jadi pasti ada. Dan banyak bukti juga yang secara bukti yang secara fakta saya lihat itu memang saling juga ini. Jadi alat musik itu sebetulnya memang alat musik itu bisa jadi dia misalkan ada di sana itu, dan itu dikembalikan kepada si pelaku itu. Misalnya seperti gini, orang menyebut klaim bahwa gitar itu adalah alat musik barat, tapi sekarang itu udah nggak bisa kan, karena ternyata orang kita pun juga ada yang mengklaim gitar itu adalah alat musiknya dia. Betul. Buktinya seperti tarling misalkan, atau musik dadi yang di Lampung, itu
mereka gitar itu memang dimainkan tapi dengan tidak cara seperti orang barat. Betul. Mereka bisa merespon itu dengan cara Ya. mereka. Salah satu contoh yang lain juga ketika ada orang Afrika, waktu itu orang Tanzania atau orang apa itu, dia di Bandung itu memainkan semacam ini, beli kolintang itu, orang Jawa itu apa, gambang apa itu ada. Oke. Dung, 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 dung. Itu ternyata di negaranya itu ada persis seperti itu dan dipakai oleh mereka dengan caranya mereka. Yeah. Beda dengan cara di sini. Yeah. Jadi alat musik itu bisa menjadi lain ketika dia dimainkan dengan hasanah Betul. mereka sendiri gitu. Betul. Dan memang kenyataannya ternyata dugaannya itu adalah ketika si Gambang itu mungkin di zaman Hindia Belanda itu, ketika Hindia Belanda kan punya hubungan dengan Afrika Selatan karena Yeah. orang-orang Belanda debur kan di sana. Iya. Nah itu kan memang kultur, banyak sejarah juga, mungkin Beli pasti tahu yang waktu zamannya dulu ada Expo musik di Paris tahun Yeah. 18 sekian. Yeah. Itulah yang membuat Debussy kaget melihat gamelan kan di Betul. sana. Nah itu tidak menutup kemungkinan bahwa gamelan atau gambang apapun itu ke Afrika itu pun dibawa dan dipakai oleh orang sana. Jadi artinya akulturasi itu kan Terjadi. dan Benar. bahkan djembe di Afrika pun di sini sudah menjadi alat musik tradisi di sini Benar, kan gitu kan. benar. Sama banyak sih Kang kalau Banyak kita hal, bicara itu ya. karena dengan masuknya bukan ekspansi tapi lebih kepada tradisi ya, budaya istilah ini Kang, berdagang nih, apa sih istilahnya? Ini komersil itu ya, Oh, iya. dunia perdagangan. Kan Cina masuk ke Ya. Nusantara Ya. di tahun berapa Ya, gitu. betul. Akhirnya kenapa ada alat musik kita ataupun nada-nada yang cenderung Ya, seperti betul, itu, betul. ya itulah akulturasi. Itulah akulturasi, betul. Dan mungkin bisa jadi kita kan nggak tahu Kang, apakah si orang mereka yang dari Cina datang lalu mendengar itu akhirnya Nah, iya, menginspire mereka. Betul. Itu yang selalu menjadi pertanyaan saya. Kayak begini, misalnya kemarin terakhir ada satu riset yang dilakukan oleh Dewa Bujana dan Tri Utami dengan Sound of Borobudur-nya, Ya. yang akhirnya membuat replika dari instrumen alat musik yang terekam di reliefnya Di relief, si candi. Itu ada banyak memang alat musik yang tercatat didokumentasikan dalam bentuk relief ya. relief. Itu ada yang mengatakan bahwa dulu pada saat di tahun berapa itu ada pedagang Cina yang membawa alat musik ini atau si musisi dari mana negara mana gitu, dan akhirnya diceritakan di relief. Iya, iya. Nah, saya justru muncul pertanyaannya terbalik. Apakah mereka yang melihat sesuatu Betul, bisa jadi. di sini dan akhirnya Bisa jadi, betul. itu menjadi Itu juga terjadi dengan pertanyaan ini. Saya punya teman Beli yang dia sampai doktornya dia memang kuliah di India. Dan dia adalah orang ahli India, dia Sindologi. Jadi dia mulai dari bahasa Sanskrit sampai yoga sampai apapun dia. Dan ketika saya bicara sejarah juga dia melihat itu, melihat ada kemungkinan bahwa justru India itu juga mengambil suatu dari sini ke sana. Betul. Gitu. Tidak selalu harus kita yang India Benar. ke sini, enggak gitu. Saya belakangan agak sering berpikir begitu Kang, berpikir terbalik. Contoh soal begini, bahwa di kami lah kan gitu Kang ya, ada yang percaya dengan ada satu dewi yang disebut dengan Dewi Anjani. Lalu ketika itu dipertanyakan misalnya gini, saya tak bertanya dalam hati gini, setahu saya Dewi Anjani itu adalah dewi yang memang ada di Gunung Rinjani, Ya. gitu. Secara historinya ada itu. Ya. Nah, saya berpikirnya selalu terbalik sekarang, nggak tahu kenapa. Gitu. Ya. Gitu. Jadi konteksnya adalah connect-nya ke alat musik tadi kan, Ya. bahwa kita nggak bisa seperti membakukan Iya, betul. itu gitu loh. Dan bahkan ini ada satu contoh juga Beli, yang mungkin hampir sama seperti itu. Kasusnya seperti, saya kan punya latar belakang sebagai pemusik country lah, bluegrass. Musik bluegrass itu kan hasanah musik yang khas sekali dengan alat musiknya mandolin, banjo, dengan biola, dengan bass besar, dengan dobro dan sebagainya. Yang saya kaget,
ketika kita mengetahui sejarahnya musik bluegrass ini adalah ngambil akar, kita bicara akar ya, musik Celtic dari Irlandia yang kemudian imigrasi dan dia mendarat di Appalachia, di pegunungan Appalachian dan menjadi musik-musik hillbilly dan kemudian diadopsi oleh orang Amerika, orang penduduk baru di Amerika itu, dan mereka menemukan ada sebuah alat yang mungkin juga hasil elaborasi atau mungkin hasil dari sebuah proses dari alat musik Afrika dari para budak ini, kemudian dipertemukan dengan entah gimana akhirnya mungkin menjadi alat yang kalau zaman dulu disebutnya accounting, jadi semacam rebana tapi dia pakai stick gitu, jadi kayak oud lah, kayak oud atau ini, tapi itulah bentuk awal dari banjo yang sekarang disebutnya, yang sekarang saya mainkan itu ya, banjo yang kemudian akhirnya bentuknya accounting itu menjadi gourd banjo, kemudian akhirnya jadi banjo sekarang. Nah yang uniknya itu kita kembali ke ini, kaget saya itu ketika saya tahu bahwa musik Irlandia atau musik Celtic yang ada di Irlandia sekarang itu ternyata mengadopsi banjo ini, dan banjo ini adalah alat yang termasuk kalau menurut saya dari era baru, dia tahun 18 sekian itu baru ditemukan gitu. Tapi sekarang dia menjadi tradisinya juga musik orang sana kan di Irlandia, kan lucu gitu kan. Benar. Itu lucu gitu. Sementara dari sana waktu bawa nggak ada namanya banjo, itu nggak ada. Dan uniknya, hebatnya gitu, sekarang itu ada tata cara bermain banjo Celtic, banjo ala Irish itu ada sendiri. Beda dengan banjo melodic bluegrass atau banjonya strummingnya Dixie atau apa itu lain, atau clawhammer yang yang tradisi itu kan salah satu bukti ya bahwa tidak menjamin gitu bahwa sesuatu itu bisa seperti itu. Biarlah dia menjadi misteri kan. Seperti ini aja lah, Tanjidor. Iya benar ya. Tanjidor kan. Iya benar. Nah itu kan. Benar. Iya. Cuman memang karena akhirnya ada habit mengklaim itulah yang membuat dia akhirnya seperti di petakan, ini musiknya. Jadi makanya saya nggak setuju kalau sekarang juga orang bilang misalnya, gamelan Bali itu, gamelan Lombok itu gamelan Bali, enggak juga gitu. Ada fasenya. Betul. Itu ketika kalau kita melihat detail. Nah itulah PR kita sekarang adalah menegaskan, menguatkan itu. Iya, menjadi bahwa inilah gitu ciri khasnya kan. Iya. Menjadi satu ciri khas. Dan itu kan kalau menurut saya diharapkan itu adalah kita targetnya itu adalah menjadi lebih bijak melihat fenomena-fenomena itu, jadi lebih melihatnya mengakui juga ada saling pengaruh itu ada. Oh iya. Tapi juga juga kita menguatkan apa yang ada. Benar. Dan kita percaya kita punya sesuatu. Benar. Jadi kalau boleh, kalau ini diterusin bakalan panjang banget nih Kang, nggak habis dia. Gerilya udah, kan artinya terjawab, walaupun mungkin belum tuntas juga nih, karena nggak bakalan tuntas ngomongin gerilyanya Kang Ari, karena akhirnya yang tadinya saya framingnya adalah tentang konser gerilya, akhirnya menjadi sesuatu pergerakan gerilya. Itu menarik Kang, bahwa itu nggak boleh berhenti, bahwa apa yang harus digerilyakan seterusnya gitu, dan masih banyak yang harus digerilyakan. Itu sudah terjawab bahwa saya mulai paham ininya, framingnya Kang Ari, bahwa sudah ada satu pergerakan juga yang disebut dengan musika hibrida itu tadi. Dan ada PR juga yang kita harus selesaikan terkait dengan kekayaan dalam bicara tentang konten etnik ya, Sasak khususnya, itu yang menjadi PR kita bersama. Tentunya sesi yang berikutnya dengan Kang Ari akan ada lagi, karena terkait dengan satu perbincangan kami sebelumnya di ruang operator tadi, bahwa kita akan melakukan satu kolaborasi ke depannya, bahwa bagaimana kita harus mulai berpikir
melakukan satu pergerakan secara kolektif. Konglomerasi gitu. Konglomerasi, wah menarik itu. Apa istilah itu Kang? Konglomerasi ini menjadi sebuah pergerakan nantinya tuh. Konglomerasi. Oke. Demikian dulu podcast kali ini dengan Kang Ari. Tentunya bersambung, akan ada sesi berikutnya. Dan sampai jumpa lagi di sesi yang lainnya. Terima kasih Kang Ari. Terima kasih sudah menyempatkan bercerita banyak oleh-oleh yang saya terima. Siap. Dengan IMAX-nya, Ya. gitu, akselerasi dan bercerita tentang world music dan apapun itu. Ya. Sampai jumpa di sesi yang berikutnya. Ya. Terima kasih.